Halo teman-teman, balik lagi di channel Jalan-Jalan ID. Pernah nggak sih kalian ngerasa pengen masuk ke mesin waktu? Nah, hari ini aku lagi ada di kawasan Kota Tua Jakarta, tepatnya di Museum Bank Indonesia. Kali ini aku mau ajak kalian melihat kondisi terkini Museum Bank Indonesia. Nah, tiketnya ini murah banget teman-teman, cuma Rp5.000 aja. Terus kamu bisa scan barcode yang ada di sini buat klaim tiket gratis kalau kalian bawa anak di bawah usia 12 tahun atau lansia di atas 60 tahun. Dan serunya di sini terdapat wahana imersif terbaru yang bikin kita seolah-olah masuk ke mesin waktu. Kalau kalian datang di weekend, antriannya biasanya agak panjang teman-teman. Sistemnya itu buka tutup, jadi mereka membatasi jumlah orang yang masuk supaya kita di dalam tetap nyaman dan gak desak-desakan. Tapi jangan khawatir, tunggunya gak lama kok teman-teman. Tentunya sebelum masuk kita beli tiket dulu ya. Untuk pembayarannya sudah fleksibel, bisa menggunakan cash maupun kris. Kalau teman-teman masih bingung mau ajak liburan anak kemana, kesini aja deh teman-teman. Selain jalan-jalan, anak-anak juga bisa menambah pengetahuan karena belajar sejarahnya dikemas lebih seru dan menyenangkan. Setelah transaksi nanti kita akan mendapatkan lembar tiket fisik seperti ini. Satu lembar tiket seharga Rp5.000 aja udah bisa masuk ke dalam museum dan juga pengalaman imersif. Jadi imersifnya nggak berbayar lagi ya. Oh ya teman-teman, sebelum masuk ke area museum, pengunjung wajib menaruh barang bawaan di loker yang sudah disediakan. Tenang aja, barang-barang berharga seperti dompet dan handphone tetap bisa kita bawa masuk. Nanti kita akan menggunakan tas transparan yang sudah disiapkan oleh pihak Museum Bank Indonesia. Oh ya teman-teman, kunci loker ini jangan sampai hilang ya. Dan tentunya pengunjung tidak diperkenankan makan, minum, ataupun merokok di dalam area pameran museum. Nah, sekarang kita mulai eksplor Museum Bank Indonesia. Yang aku suka dari Museum Bank Indonesia ini, gedungnya benar-benar dirawat dengan sangat baik. Walaupun usianya sudah lebih dari 1 abad, tapi hampir di setiap sudutnya tetap terlihat bersih dan terawat. Setelah dari lobi utama, next kita akan melewati ruang teater. Di ruangan ini pengunjung bisa menonton film dokumenter pendek yang membahas sejarah Bank Indonesia serta peran Bank Sentral dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Sebagai informasi, bangunan 2 lantai ini dulunya merupakan Deyavas Bank, Bank Sentral Hindia Belanda yang didirikan sejak tahun 1828. Bangunan ini kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 1993 dan akhirnya diresmikan menjadi Museum Bank Indonesia pada tahun 2009. Nah, sekarang kita sudah masuk ke ruangan pameran selanjutnya. Di sini pengunjung bisa melihat berbagai rempah-rempah asli Indonesia seperti pala dan lada yang dulu menjadi alasan utama bangsa Eropa datang ke Nusantara. Dari komoditas inilah kemudian dimulai sejarah perdagangan dan ekonomi kolonial di Indonesia. Nah, satu hal yang bikin aku nyaman banget di sini, setiap sudut koleksinya sudah dilengkapi dengan papan informasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi buat WNA pun gak akan kebingungan baca informasinya. Jujur ya, menurut aku museum-museum di Indonesia sekarang tuh udah jauh lebih keren, dibuat lebih modern, estetik dan interaktif banget. Jadi gak ngebosenin kayak di Museum BI ini, penataannya rapi banget. Terus satu nilai plus lagi, kalau main kesini dijamin gak akan ada spot yang terlewat. Soalnya alur pengunjungnya sudah didesain searah. Jadi semuanya akan mengalir dari satu ruangan ke ruangan lain sampai selesai. Seru banget kan teman-teman? Oh ya, untuk alamat lengkapnya ada di Jalan Pitu Besar Utara nomor 3 Jakarta Barat. Posisinya pas banget di seberang stasiun Jakarta Kota. Jadi kalian bisa banget ke sini naik komuter lain atau Transjakarta. Tinggal jalan kaki sedikit aja. Serunya lagi kalau kalian ke sini, kalian gak cuma bisa mampir ke satu museum aja. Kawasan Kota Tua Jakarta ini surganya pecinta sejarah. Selain Museum BI, kalian bisa jalan kaki sebentar ke beberapa museum keren lainnya.
Masih di ruang ini, kita juga akan disuguhi informasi seputar sejarah Bank Indonesia, termasuk perubahan logo BI dari waktu ke waktu. Terus di sini kita juga bisa membaca informasi yang terpampang di dinding terkait ruangan periode pertama dengan tema menuju negara modern. Tema ini membahas tentang berdirinya Bank Indonesia pada tahun 1953, sekaligus menjelaskan aktivitas dan peran Bank Indonesia di masa-masa awal berdiri. Di ruangan ini, pengunjung akan disuguhi berbagai informasi menarik yang bukan cuma informatif, tapi juga menambah wawasan. Pokoknya kalau main ke sini dijamin gak akan ngebosenin deh teman-teman. Karena selain informasinya yang lengkap, banyak spot yang estetik untuk teman-teman yang suka foto-foto. Ditambah lagi ruangannya juga dingin dan sejuk, jadi meskipun di luar kota tua cuacanya lagi panas terik, pas masuk ke dalam sini rasanya langsung adem dan nyaman banget buat keliling berjam-jam. Jadi aku saranin banget nih untuk teman-teman datang lebih pagi, terutama kalau mau kesini pas weekend, biar bisa puas eksplor dan menghindari antrian panjang sistem buka tutup tadi. Untuk jam operasional museum ini dicatat ya, mereka buka dari Selasa sampai Minggu, jam bukanya dari jam 8 pagi sampai setengah 4 sore. Untuk hari Senin dan hari libur nasional, museum ini tutup teman-teman, jangan sampai salah jadwal ya. Terus di sini dijelasin gimana proses uang yang kita pakai sehari-hari bisa sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Visualnya keren banget karena pakai layar interaktif yang nunjukin jalur distribusi lewat darat, laut, sampai udara. Nah, keseruan kita di Museum Bank Indonesia ini masih panjang banget teman-teman. Jadi jangan di stop dulu ya videonya. Terus ada salah satu spot yang seru banget di Museum BI, ini adalah buku digital interaktif. Cara pakainya unik banget, kita nggak perlu menyentuh bukunya sama sekali, cukup letakkan tangan kamu di atasnya, nanti sensornya akan membaca gerakan tangan kita dan halamannya akan terbuka seolah-olah kita lagi baca buku raksasa. Wah, keren banget ya, kamu harus coba nih teman-teman. Nah, sekarang aku udah sampai di area yang vibes-nya beda dari ruangan sebelumnya, yaitu ruang direksi dan ruang pemimpin. Dulu ruangan ini dipakai para pemimpin The Javas Bank buat ngambil keputusan-keputusan penting. Bisa kita lihat meja kayunya besar dan kokoh, kursinya juga masih asli dengan gaya klasik. Keren banget ya, kebayang gak sih kebijakan ekonomi besar di masa lalu dulu diputusin di ruangan ini. Nah teman-teman, sekarang aku udah sampai di pameran Ekopilia. Wah, keren banget ya visualnya. Begitu masuk suasananya langsung terasa fresh dan beda banget dari ruangan sebelumnya. Pameran ini menggabungkan instalasi seni modern dengan pesan-pesan penting tentang kelestarian alam. Di dalam sini kita bisa lihat kreasi seni dari bahan daur ulang. Terus ada juga visualisasi keren soal pentingnya menjaga ekosistem kita. Setiap sudutnya benar-benar unik teman-teman, cocok buat kamu yang suka foto-foto estetik. Tapi ingat ya, pameran Ekopilia ini adalah pameran temporer dan hanya berlangsung sampai tanggal 15 Februari 2026. Jadi, mumpung masih ada waktu di penghujung tahun, pastikan kalian segera mampir ke Museum Bank Indonesia biar nggak ketinggalan momen seru ini.
Masih di dalam ruang pameran Ekofilia yang estetik ini, ternyata banyak banget aktivitas serunya. Tadi ada koleksi uang-uang Indonesia yang desainnya terinspirasi dari flora dan fauna. Nah, nggak jauh dari sana ada layar hitung emisi. Di sini kita bisa cek seberapa besar dampak aktivitas harian kita terhadap bumi. Informatif banget buat bikin kita lebih sadar lingkungan ya. Terakhir, sebelum keluar nanti kita bisa berpartisipasi langsung nih. Ada area di mana kita bisa menuliskan pesan-pesan untuk menjaga bumi di selembar kertas. Oke, aku mau ajak kamu ke ruangan selanjutnya yang paling ikonik di seluruh museum ini dan jadi area favorit pengunjung BI. Kita akan menuju ke ruang emas moneter. Ruangan emas menampilkan tumpukan replika emas batangan sebagai simbol cadangan devisa. Akhirnya kita sampai di area yang paling ditunggu-tunggu dan selalu jadi favorit semua pengunjung. Apalagi kalau bukan ruangan emas. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, lihat deh, tumpukan replika emas batangan ini berkilauan banget dan melambangkan cadangan devisa negara kita. Meskipun ini replika, tapi ukuran dan beratnya itu dibuat sama persis dengan aslinya loh. Berada di sini tuh rasanya mewah banget, nggak heran kalau spot ini nggak pernah sepi. Karena emang seestetik dan seikonik itu buat foto-foto. Pokoknya kalau kalian ke Museum BI tapi nggak foto di depan emas ini, rasanya kunjungan kalian belum sah. Yuk puas-puasin dulu lihat yang silau-silau di sini sebelum kita ke ruangan selanjutnya. Nah, habis dari yang silau-silau, sekarang aku mau ajak kalian masuk ke area yang gak kalah seru, yaitu ruang numismatik. Di sini adalah tempatnya koleksi uang dari masa ke masa. Terkumpul lengkap banget dan tentunya terdapat informasi tertulis juga. Mulai dari uang zaman dulu yang bentuknya unik, uang koin kuno, sampai uang kertas yang pernah beredar di Indonesia dari era kemerdekaan hingga sekarang. Di sini kita bisa lihat secara detail perkembangan desain uang kita dari masa ke masa. Nah, ini dia bagian yang seru banget. Di sini ada deretan seperti lemari yang bisa kita tarik sendiri. Di sudut atas sudah ada label nama negara dan di dalamnya tersimpan koleksi uang asli dari negara tersebut. Aku suka banget suasana di sini karena vibes-nya adem dan bikin betah lama-lama. Koleksinya lengkap mulai dari pahlawan di uang seri lama sampai seri yang terbaru di tahun 2025 ini. Benar-benar cara yang asik buat menghargai jasa pahlawan sekaligus mengenal identitas bangsa kita lewat mata uang. Ini dia deretan uang yang dipajang rapi banget di dalam etalase kaca kayak gini. Penataannya keren, bersih, dan terang. Jadi kita bisa lihat detail gambar sama tekstur uangnya dengan jelas. Sesuai yang aku infoin tadi, isinya juga lengkap banget. Dari uang zaman dulu banget sampai yang paling baru. Bahkan uang kertas seri lama warnanya masih tajam padahal usianya udah puluhan tahun loh. Berdiri di depan etalase ini tuh rasanya kayak lagi lihat pameran seni, tapi medianya uang. Serius deh teman-teman, bikin betah banget buat dilihatin satu persatu. Oke, sekarang aku mau ajak kamu ke salah satu spot yang masih terhitung baru di sini, yaitu ruang imersif Bank Indonesia. Tapi sebelum masuk, lihat deh, ada display paylater Museum BI yang keren banget. Nah, di area tunggu ini juga ada layar interaktif yang bisa kita sentuh. Di sini kita bisa eksplor sendiri sejarah pembangunan gedung Museum BI dari zaman dulu sampai jadi semegah sekarang. Tinggal geser dan klik aja teman-teman. Untuk kalian yang mau masuk ke dalam ruang imersif, jangan lupa perhatikan jadwalnya ya. Biasanya pertunjukan ada setiap jam 11, setengah 2, dan setengah 3. Tapi kuotanya memang terbatas per sesi.
sekarang kita udah masuk ke dalam ruang imersif. Pertunjukannya sendiri berlangsung selama 15 menit ya. Buat kalian yang duduk di area depan wajib untuk melepas alas kaki, dan buat yang gak mau ribet lepas sepatu, di bagian belakang juga udah disediakan kursi yang nyaman. Jadi tinggal pilih aja mau nonton dari sudut yang mana. Jadi selama 15 menit kita akan disuguhi pertunjukan visual 360 derajat yang menceritakan sejarah ekonomi Indonesia. Cerita dimulai dari masa perdagangan rempah-rempah di Nusantara, pembentukan The First Bank, hingga peran Bank Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi bangsa. Nggak ketinggalan di bagian akhir ada juga cerita tentang sistem pembayaran di Indonesia yang udah satset pakai kris kayak zaman sekarang ini. Oli-olian dengan berbagai macam cara yang unik agar tidak terendus oleh tentara nikah. Popularitas uang nikah akhirnya kalah oleh penerimaan dan penggunaan oli di masyarakat. Pedagang pasar dan tukang becak pun lebih memilih menerima oli walaupun nilainya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan uang nikah. Selama perang uang, bangsa Indonesia melawan nikah dengan taktik gerilya yang menyulitkan Belanda. Konferensi meja bundar akhirnya memaksa Belanda untuk mundur, dan pada akhirnya mereka masyarakat sangat banyak sehingga terjadi hiperinflasi. Pada tahun 1981, Radius Pramilo yang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pertama di Orde Baru meluncurkan kebijakan Tabanas dan Taska. Tabanas dan Taska membuat masyarakat kembali berdasarkan ke bank untuk menabung, sehingga peredaran uang di masyarakat berhasil dikurangi secara drastis. Hal ini kemudian menjadi solusi depan atas hiperinflasi. Gimana teman-teman, terbuktikan kalau main ke museum itu nggak selalu kaku dan ngebosenin? Menurut aku, Museum BI ini wajib masuk list wisata edukasi murah meriah di Jakarta yang wajib banget kalian kunjungi. Bayangin aja tiketnya cuma Rp5.000, tapi pengalaman dan ilmu yang didapat itu benar-benar priceless. Nah, spot mana nih yang paling bikin kalian pengen langsung berangkat sekarang? Absen di kolom komentar yuk! Kalau kalian suka perjalanan aku kali ini, jangan lupa buat klik tombol like dan pastinya subscribe channel Jalan-Jalan ID biar gak ketinggalan info tempat seru lainnya di Indonesia. Sampai jumpa di destinasi berikutnya.